SM Store, amanah dalam muamalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihuda wattaba atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan daurah kita pada pembahasan kitab Manhajul Haq fil Aqidah wal Akhlaq karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita telah selesai membahas tentang tauhid dengan 3 jenisnya, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kemudian kita juga telah membahas tentang iman kepada Nabi dan Rasul dan disambung dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat dan Ahlul Bait. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, bait yang ke-22 yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah iman kepada kitab Al-Quran. Bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Al-Quran? Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa min qawli ahlil haqqi anna kalamahu huwal lafdhu wal ma'na jami'an mujawwadu. Di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya kalam Allah Subhanahu wa taala, ya, bicaranya Allah Subhanahu wa taala, huwal lafdhu wal ma'na jami'an mujawwadu. Lafaz dan maknanya adalah mujawwadu. Mujawwadu artinya ya dijelas. Ya. Jelas, tidak ada keraguan di dalamnya. Demikian juga tidak ada kebatilan di dalamnya. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Alif lam mim, inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Demikian juga tidak ada kebatilan di dalamnya. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 42, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Tidak ada kebatilan dalam Al-Quran ini, baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Dia diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi terpuji. Kemudian masih juga berkaitan dengan tentang akidah Ahlus-Sunnah tentang Al-Quran. Pada bait yang ke-23 beliau mengatakan, walaisa bimahlukin wa anna li khalqihi biqaulin ka qaulillahi hid huwa amjadu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala itu, Al-Quran, bukanlah makhluk. Dan bagaimana mungkin bagi makhluknya mendatangkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Yani enggak mungkin bagi makhluk ini bisa mendatangkan Al-Quran semacam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran ini, enggak mungkin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menantang kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka adalah para ahli sastra dalam bahasa Arab, para pujangga, para penyair. Allah menantang mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Dan jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, jika kalian ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad, maka datangkanlah satu surat semisalnya. Bisa enggak kalian? Ya, bisa enggak buat satu surat seperti Al-Quran? Dan panggillah saksi-saksi kalian,
orang-orang yang jago sastra bahasa Arab di antara kalian, kalau memang kalian bisa. Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dua bait ini ayyuhal ikhwah menjelaskan kepada kita tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah Al-Qur'an. Di mana Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu salah satu sifatnya adalah dia bisa berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Berarti Allah Subhanahu wa taala punya sifat berbicara. Bukan bisu. Karena yang bisu tidak berhak, tidak pantas sebagai Tuhan. Oleh karenanya misalkan patung, misalkan tidak pantas untuk disembah. Karena dia nggak bisa berbicara. Yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa mendengar, ya tidak pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan. Karena dia sendiri memiliki aib. Oleh karenanya Nabi SAW menjadikan salah satu aib Dajjal yang mengaku di akhir zaman sebagai Tuhan. Kata Nabi SAW, Dajjal itu a'war. Apa? Dia itu picek. Ya, kata Nabi SAW. Artinya dia itu sendiri punya aib. Jadi jangan kalian tertipu dengannya. Walaupun dia mengaku sebagai Tuhan, dia tidak pantas sebagai Tuhan. Ini yang harus kita yakini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat apa? Berbicara. Salah satu berbicaranya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Quran. Kita meyakini bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa in ahadun minal musyriki nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada seorang musyrik yang minta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, maka berikanlah perlindungan kepadanya agar dia mendengar kalam Allah. Apa kalam Allah? Al-Quran. Agar dia bisa mendengarkan Al-Quran. Ya, agar dia bisa mendengarkan Al-Quran. Siapa tahu dengan mendengarkan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, orang-orang kafir bisa mendapatkan apa? Hidayah. Ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Bukan makhluk. Seperti anggapan orang-orang Jahmiyah atau Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Bukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang sesat, ya, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan kesepakatan para ulama. Ya, bertentangan dengan Al-Quran tadi sebagiannya sudah kita sampaikan. Bertentangan dengan hadis, banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Di antaranya sabda Nabi, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama." Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala rajulin ya'tini ila qaumihi." Adakah seorang yang membawa aku kepada kaumnya? Fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbi. Karena orang-orang Quraisy melarang aku menyampaikan kalam Rabbku, yaitu Al-Quran. Ya, di situ disebutkan oleh Nabi bahwa Al-Quran adalah firman Rabbku. Demikian juga doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi bersabda, "Man nazala manzilan," siapa yang singgah di suatu tempat, kemudian dia berdoa, "A'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq." Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Di situ Nabi mengajarkan kepada kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Andaikan kalimat Allah itu adalah makhluk, tidak mungkin Nabi mengajarkan kita berlindung dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kalam Allah itu makhluk, berarti Nabi mengajarkan syirik. Karena berlindung kepada makhluk. Jelas enggak? A'udzu bikalimatillahi tamma. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Andaikan kalimat Allah itu adalah makhluk, berarti Nabi mengajarkan kita syirik.
Karena kita diajarkan berlindung kepada makhluk. Tetapi karena kalimat Allah itu tidak makhluk, ya, dia adalah sifat di antara sifat-sifat Allah, dan sifat itu mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bukan makhluk, berarti sifatnya juga bukan makhluk. Ya, maka Nabi mengajarkan kepada kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Karena kalimat Allah bukanlah makhluk. Maka termasuk kesalahan anggapan sebagian kalangan yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Apa yang mereka inginkan dengan perkataan Al-Quran itu makhluk? Yang mereka inginkan bahwa Al-Quran itu makhluk, mengingkari sifat Allah SWT berbicara. Padahal Allah SWT sifatnya adalah berbicara. Yang mereka inginkan adalah untuk membatalkan Al-Quran. Sehingga Al-Quran tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, karena dia hanya makhluk. Makanya banyak orang-orang yang merendahkan Al-Quran. Mengatakan Al-Quran tidak relevan dengan zaman sekarang. Al-Quran masih belum sempurna. Karena mereka tidak mengagungkan Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, hanya sebagai makhluk semata. Ya. Jadi ini harus kita waspadai. Atau sebagian kalangan yang meremehkan masalah ini. Ini masalah kecil, nggak usah diperbesar. Ya, kalau ini masalah kecil, kenapa Imam Ahmad rahimahullah beliau sampai dipenjara, dicambuk, beliau mempertahankan hal itu. Ya, kenapa Al-Imamul Buwaiti, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau sampai mati karena mempertahankan Al-Quran kalamu wa ghairu makhluk. Karena ini masalah yang besar. Ini masalah yang sangat besar, ini masalah akidah, bukan masalah yang remeh. Ya, baik. Intinya bahwa di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Ini bantahan kepada kaum Mu'tazilah, kaum Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Kemudian, wa nashhadu annal khaira wasyarra kullahu, dan kami bersaksi bahwasanya kebaikan dan keburukan semuanya bitakdirihi, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wal abdu yas'a wa yajhadu, dan hamba itu berusaha dan bersungguh-sungguh. Setelah membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah, salah satunya adalah kitab Al-Quran, beliau berpindah kepada iman kepada apa? Takdir. Beriman kepada takdir. Dan ini salah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Tidak beriman, tidak sah iman seorang hamba sampai dia beriman kepada takdir. Siapa yang tidak beriman kepada takdir, berarti dia kafir, murtad dari agama Islam. Oleh karenanya, pernah ada rombongan dari Irak datang kepada sahabat Ibnu Umar dan mengabarkan bahwasanya di kota Irak, Basra, ada sekelompok orang yang mengingkari takdir. Maka Ibnu Umar mengatakan, sampaikanlah kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Sampaikan kepada mereka, andaikan salah seorang di antara mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak menerima sedekah mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Kenapa enggak diterima? Karena amal perbuatan orang kafir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak beriman kepada takdir, maka dia kafir. Karena ini rukun iman. Rukun iman. Sebagaimana dalam hadis Jibril, ketika Nabi SAW ditanya tentang iman, beliau mengatakan, ditanya oleh Jibril. Kemudian Nabi menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan iman kepada takdir mencakup
4 hal. Tidak sempurna iman kita kepada takdir kecuali meyakini 4 hal. Yang pertama adalah mengimani tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Sebelum terjadi, ketika terjadi, dan sesudah terjadi. Ya, tidak ada yang meleset darinya. Tidak ada yang tidak dijangkau oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah mengetahuinya. Tidak mungkin terjadi sesuatu kecuali Allah mengetahuinya. Yang kedua, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menulis semua takdir di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Ya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya, Allah Subhanahu wa taala telah menulisnya dalam Lauhul Mahfuz. Allah berfirman, kataballah alam ta'lam, surat Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Semua yang di langit dan di bumi Allah mengetahuinya. Ini tadi yang pertama ya. Tentang kita mengimani Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian inna dzalika fi kitab. Semua itu sudah ada dalam catatan Al-Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Semua itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam hadis bahwa Allah telah menetapkan takdir-takdir sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Yang ketiga adalah mengimani kehendak Allah Subhanahu wa taala, masyiah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Semua yang terjadi di muka bumi ini karena Allah menghendaki. Kalau Allah enggak menghendaki, enggak bakalan terjadi. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Manusia hanya bisa berencana. Kita kadang berusaha, tapi yang mentakdirkan, yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, beriman dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Zatnya, sifatnya, semua gerakannya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Dan apa yang kalian kerjakan. Ini rukun iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa nashhadu annal khaira, kami bersaksi bahwasanya kebaikan, keburukan, semuanya. Jadi yang baik maupun yang buruk itu adalah takdir dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik jelas ya. Ini enggak ada masalah. Yang buruk, maksudnya yang buruk di sini adalah buruk di mata manusia. Seperti musibah, sakit, kecelakaan. Itu buruk di mata manusia. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang buruk. Semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti baik. Ya. Makanya dalam doa kunut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasyarru laisa ilai. Adapun kejelekan tidak dinisbatkan kepadamu. Ketika Allah SWT mentakdirkan kita misalkan bencana, kecelakaan, sakit, mungkin menurut kita jelek. Tapi di mata Allah SWT itu baik. Kenapa? Karena ada hikmah yang diinginkan oleh Allah terkandung di dalam. Bencana-bencana itu peringatan dari Allah SWT. Supaya kita sadar dari kelalaian kita. Supaya kita bertobat. Supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam surat Ar-Rum Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri
wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa umat manusia. Allah menimpakan bencana kepada mereka. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di mata kita bencana enggak menyenangkan, tapi ada hikmah di balik itu yang diinginkan oleh Allah. Ya, baik. Jadi ini makna takdir yang baik maupun yang buruk. Maksudnya yang buruk yakni di mata manusia. Dalam pandangan manusia itu buruk. Kita enggak senang. Tapi semua yang Allah takdirkan pasti ada hikmahnya. Ya, tidak mungkin sia-sia. Wal abdu yas'a wa yashhadu, dan hamba harus berusaha dan bersungguh-sungguh. Ini maksudnya adalah bahwa iman kepada takdir bukan berarti kemudian kita pasrah, tidak berusaha, menyerah. Kan udah ditakdirkan kita di surga atau di neraka, ya wes lah. Ya, nggak usah apa? Beramal, nggak usah beribadah. Toh nanti kalau memang takdirnya masuk surga ya masuk surga nanti. Ya, ini keliru. Dulu sebagian para sahabat menanyakan hal itu kepada Nabi. Ketika Nabi menyampaikan bahwa tidaklah seorang pun di antara kalian kecuali sudah ditetapkan tempatnya di surga atau di neraka. Lalu para sahabat bertanya, ala nattaqilu ya Rasulullah? Apakah kita bergantung sama catatan itu wahai Rasulullah? Ya, afala natrukul amal? Kita tinggalkan saja apa? Amal. Enggak usah ibadah, enggak usah beramal. Toh sudah ditetapkan. Kata Nabi, la, tidak. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Tetapi beramallah kalian, berusahalah kalian. Ya, jadi ketika kita beriman kepada takdir, bukan berarti kemudian kita tidak berusaha. Takdir misalkan sudah ditakdirkan kaya atau miskin, nggak usah kerja. Nanti kalau takdirnya kaya ya kaya, bukan seperti itu. Ya, takdirnya punya anak, nggak usah nikah. Nanti kalau takdirnya punya anak lah, punya anak sendiri. Bukan seperti itu. Ya, beriman kepada takdir bukan berarti kemudian kita tidak berusaha. Ya, nah, tetapi kita tetap diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha, dan setiap kita akan dimudahkan ya untuk tujuan kita. Siapa yang ditakdirkan oleh Allah masuk surga, maka dia akan dipermudah oleh Allah melakukan amalan-amalan penduduk surga. Siapa yang akan ditakdirkan oleh Allah masuk neraka, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Baik. Dan ini penting ya, iman kepada takdir ini penting. Karena kalau kita iman kepada takdir, satu, ya kita akan tenang karena kita akan menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah. Yang kedua juga kita akan kuat, tegar, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Karena kita meyakini bahwa semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin dia kuat, enggak cengeng, enggak lemah, tapi dia kuat. Baik. Selanjutnya, wa imanuna qaulun wa fi'lun wa niyyatun minal khairi wat ta'ati fiha nuqayyidu. Dan iman menurut kami, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mencakup ucapan dan perbuatan serta niat. Maksudnya niat di sini keyakinan. Jadi iman itu mencakup 3. 1, ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan, dan keyakinan di dalam hati. Ini cakupan apa? Iman. Ya, cakupan iman. Makanya para ulama kita mengatakan al-imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah.
Iman itu 73 lebih cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ini ucapannya. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi ada paku, ada duri, ada batu, misalkan kita singkirkan. Ini perbuatan ini. Kita singkirkan, ini kan butuh perbuatan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan yang ketiga adalah sifat malu itu termasuk bagian dari iman. Sifat malu tempatnya di dalam hati. Jadi ya, iman mencakup 3. Ucapan, perbuatan, dan keyakinan di dalam hati. Taib. Wa yazdadu bit-ta'ati ma'tarki ma naha. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, ya, dan meninggalkan larangan-larangan. Wa yanqusu bil isyani jazman wa yafsudu. Dan bisa berkurang, ya, dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ayyuhal ikhwah, bahwa termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah iman, bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, ya, apabila disebut Allah Subhanahu wa taala bergetar hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka iman mereka bertambah. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah. Karena Allah mengatakan apabila dibacakan ayat Al-Qur'an, iman mereka bertambah. Makanya salah satu cara untuk menambah, meningkatkan iman adalah dengan sering membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka beribadah kepada, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ringkasnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah iman, pertama, bahwa iman itu mencakup 3. Ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan dengan anggota badan. Kemudian di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah juga bahwasanya iman bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang bisa menambah dan bisa mengurangi iman kita? Banyak. Penulis Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah punya buku khusus At-Tawdhihu wal Bayan li Syajaratil Iman. Pohon dan buah keimanan. Itu membahas salah satunya adalah sebab-sebab untuk menambah keimanan kita, meningkatkan keimanan kita. Apa saja? Atau juga bukunya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau punya buku Asbabu Ziyadatil Iman. Sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Itu penting untuk dibaca. Di antaranya, saya sebutkan secara singkat saja, waktunya nggak cukup. Di antara sebab keimanan, menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Karena kita kalau menuntut ilmu bertambah iman kita. Di antara penyebab bertambahnya iman, membaca Al-Quran. Di antara sebab, ya, bertambahnya iman, kita mengetahui, memahami, dan mengamalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara kiat menambah keimanan, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sirahnya, ya, meniru akhlak beliau, ibadah beliau. Di antara sebab bertambahnya iman adalah, ya, memperhatikan keindahan-keindahan agama Islam. Di antara sebab bertambahnya iman adalah beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasa, sedekah, akhlak yang baik. Di
Di antara bertambahnya iman, sebab bertambahnya iman adalah bergaul dengan orang-orang saleh, ya, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi sebab-sebab yang lainnya. Sebaliknya, sebab-sebab berkurangnya iman, ya, kebalikan dari tadi. Tidak belajar ilmu agama, nggak pernah zikir, nggak pernah baca Al-Quran, maksiat kepada Allah SWT, bergaul dengan orang-orang yang rusak, ya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta dunia, lalai dari akhirat. Ini penyebab-penyebab apa? Berkurangnya iman. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah, sangat penting bagi kita untuk selalu mengevaluasi keimanan kita, mengontrol, mengawal keimanan kita. Apakah masih sehat imannya, ataukah sudah kendor, sudah berkurang, cuma kita yang tidak menyadarinya. Nabi bersabda, innal imana la yahlaku kama yahlaku thawb fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Iman itu bisa luntur seperti baju juga luntur. Maka mintalah kepada Allah agar memperbaharui keimanan kalian. Kita kalau punya HP, dan semua kita saya yakin punya HP, kalau baterainya mau habis, maka kita cas supaya nggak mati. Begitu juga keimanan, jangan sampai mati, jangan sampai lemah. Kita harus berupaya untuk terus apa? Mengisinya, meningkatkannya. Baik. Selanjutnya, setelah pembahasan tentang masalah iman, beliau beralih kepada iman kepada hari akhir. Nukirru bi ahwalil qiyamati kulliha wa mastamalat daru haqqan wa nashhadu. Kami menetapkan terhadap keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa besok pada hari kiamat, semuanya tanpa terkecuali. Selama Allah mengabarkan tentangnya, Rasulullah SAW mengabarkan tentangnya, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ya, mulai dari setelah kematian, yaitu alam barzah. Demikian juga apa yang terjadi setelah kematian, mulai dibangkitkannya manusia. Ini wajib kita percaya. Karena alam itu ada tiga, ada alam dunia, ada alam barzah, dan ada alam akhirat. Alam dunia yang sekarang kita ada berada di dalam. Alam barzah, alam setelah kita mati sampai nanti kiamat, sampai nanti kita dibangkitkan. Itu namanya alam barzah, barzah di alam kubur. Dan yang ketiga alam akhirat, setelah kita nanti bangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya yang sahih, yang berkaitan dengan apa yang terjadi setelah kematian. Contoh misalkan siksa kubur, azab kubur, demikian juga hari kebangkitan, hisab, telaga, timbangan, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi orang-orang yang beriman, surga, neraka, semuanya wajib kita imani. Ya. Makanya, ikhwan, satu poin penting yang perlu digarisbawahi, bahwa pembahasan-pembahasan akidah yang dibahas oleh para ulama pada hakikatnya adalah perincian dari rukun iman. Ya, rukun iman. Pembahasan-pembahasan akidah yang dibahas oleh para ulama pada hakikatnya adalah perincian dari rukun iman. Oleh karenanya kalau kita mau memperkuat akidah kita, perkuat rukun iman kita. Rukun iman kita. Rukun iman bukan cuma sekedar menghafal rukun iman ada 6. Itu anak kita di TK juga hafal. Tapi yang paling penting adalah kita memahami secara lebih mendalam tentang rukun iman ini. Iman kepada hari akhir cakupannya luas. Ya, cakupannya luas. Termasuk tadi kita mengimani tentang siksa kubur, tentang nikmat dan azab kubur, pertanyaan mungkar dan nakir, kita imani. Kemudian kita beriman dengan adanya hari kebangkitan. Siapa yang tidak percaya dengan hari kebangkitan maka kafir. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu.
orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak dibangkitkan. Siapa yang berkeyakinan tidak ada hari kebangkitan? Orang kafir. Za'amal ladzina kafaru. Taib. Kemudian kita beriman juga dengan adanya hisab, adanya hari di mana kita akan dihisab, ditotal oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas oleh Allah sesuai dengan amal perbuatan kita. Dan kita juga mengimani tentang surga, neraka, surga untuk orang-orang yang beriman, bertakwa, dan neraka bagi orang-orang yang kafir, durjana kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cakupan-cakupan iman kepada hari akhir. Dan ini penting. Kita beriman dengan iman kepada hari akhir ini penting. Makanya sering digandengkan antara iman kepada hari akhir itu dengan iman kepada Allah. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, itu sering. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena iman kepada Allah menumbuhkan semangat beramal soleh. Ya, menumbuhkan semangat beramal soleh, melaksanakan perintah-perintah Allah. Sedangkan iman kepada hari akhir menumbuhkan rasa khauf, rasa takut. Sehingga kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Selanjutnya ini ajakan dari penulis kepada kita semuanya untuk merenungi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baca saja. Tafakkar bi atharil azimi wa ma hamad mamalikuhul uzma la'allaka tarshudu. Renungilah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta dan sekelilingnya, ya, di mana kerajaannya yang agung, ya, adalah miliknya. La'allaka tarsudu, semoga engkau mendapatkan petunjuk. Jadi kita diajak oleh beliau untuk merenungi apa yang ada di sekitar kita. Langit, bumi, laut, ya, tumbuhan, hewan. Jangan menganggap bahwa semua itu berjalan apa ya? Hanya sekedar begitu saja. Datang matahari terbit, terbenam begitu saja. Tapi jadikan semua itu menumbuhkan apa? Keimanan kita. Ketika kita rekreasi, jalan-jalan, tamasya, melihat pemandangan gunung yang indah, melihat lautan yang begitu indah, jangan cuma sekedar senang-senang aja. Tapi jadikan hal itu menjadikan kita semakin cinta kepada Allah, semakin mengagungkan Allah SWT, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kalau cuma sekedar senang-senang, orang kafir juga, orang turis juga senang ke gunung, ke laut, ya kan? Ya. Nah, tapi orang beriman bukan hanya cuma sekedar tamasya saja, bukan cuma sekedar senang-senang saja, tapi menjadikan, ya, dia melihat tanda-tanda kekuasaan Allah itu semakin mendekatkan dia kepada Allah. Alam tara hadzal laila idza jaa mudlima fa'aqabahu jaisun minas subhi yatrudu. Tidakkah engkau memperhatikan malam ketika datang gelap diikuti dengan cahaya subuh yang mengusir kegelapan. Maksudnya silih berganti antara malam dan siang. Ini di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Ada malam, ada siang. Ta'ammal bi arja'is sama'i jami'iha kawakibuha waqadatun tataraddadu. Perhatikan pula gugusan langit semuanya. Lihat langit, perhatikan langit. Bagaimana Allah menciptakan begitu, ya, luas, begitu kokoh, gak ada retak sedikit pun. Sehebat apapun arsitek yang ada di dunia ini, gak ada yang bisa kayak langit. Ya, jangankan yang lebar, yang luas seperti langit. Orang baru cuma bangunan yang mungkin masjid gitu aja, ya, paling pasti akan ada apa? Retaknya dikit-dikit pasti ada. Sedangkan
ciptaan Allah SWT tidak ada cacat sedikit pun. Tidak ada retak sedikit pun. Hebatnya lagi, langit itu nggak ada apa ya? Tiangnya. Nggak ada tiangnya. Yang terlihat nggak ada. Kawakibuha waqqadatun tataraddadu. Bintang gemintangnya yang bercahaya lagi bergerak. Ya, kalau malam gitu lihat bintang-bintang, Masya Allah. Indah. Itu juga di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Alaysa lihadza muhdisun mutasarrifun hakimun alimun wahidun mutafarridu. Bukankah semua kejadian alam semesta itu menunjukkan adanya yang ngatur? Gak mungkin semua itu berjalan apa? Dengan sendirinya. Pasti ada yang ngatur. Pasti itu. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Dalam segala sesuatu pasti ada tanda yang menunjukkan bahwa Allah itu esa. Bahwa Allah itu esa. Ya. Taib. Kemudian kata beliau, bala walladzi bil haqqi atqana sun'aha. Tentu demi Allah yang maha benar dan penciptaannya sungguh sangat sempurna. Wa auda'ahal asrara lillahi tashhadu. Ya. Dan Allah SWT menampakkan keagungan tanda-tanda kekuasaannya yang tersembunyi. Ya. Selanjutnya wa fil ardi ayatun liman kana mukina. Dan apa yang ada di muka bumi ini juga termasuk tanda bagi orang-orang yang yakin. Masya Allah. Lihat yang di muka bumi ini. Pohon-pohonnya, bunga-bunganya, warna-warni, hewan-hewannya, macam-macam. Coba kita kalau misalkan ke kebun binatang macam-macam apa? Hewan-hewannya, ikan saja macam-macam, burung macam-macam. Semua itu adalah tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tanfa'ul ayatu man kana yajhadu. Tapi semua tanda-tanda tersebut tidak bermanfaat bagi orang yang membangkang. Lihat orang-orang kafir, walaupun mereka mendalami ilmu medis, ilmu kimia, ya, bahkan ada di antara mereka yang katanya bisa sampai ke mana? Bulan. Tapi nggak ada manfaatnya. Karena tidak menjadikan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tanda-tanda kekuasaan Allah itu hanya bermanfaat bagi orang yang beriman. Adapun bagi orang-orang yang kafir, ya percuma. Mereka walaupun menemukan penemuan-penemuan, walaupun mereka melakukan penelitian-penelitian yang semestinya menjadikan mereka beriman, tapi hidayah tidak menyapa mereka. Sehingga tidak bermanfaat bagi mereka. Wa fin nafsi ayatun wa fiha ajaibu biha yu'rafu wahul azimu wa yu'badu. Dan apa yang ada pada diri manusia itu juga terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, apa kalian tidak berpikir? Mari kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan penataan yang begitu indah. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Allah menata dengan rapi. Bayangkan aja, kalau misalkan mata ditaruh di pantat misalkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan dengan apa? Sempurna. Apalagi manusia diciptakan dengan seindah-indahnya, sesempurna-sempurnanya penciptaan. Makanya jangan percaya teori Darwin yang mengatakan bahwasanya manusia itu awalnya dari kera. Ya. Kalau yang percaya berarti dari kera dulunya. Nah, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Ya. Nah. Kemudian biha yu'rafu wahul azimu wa yu'badu. Dengannya Allah Subhanahu wa taala dikenal dan diibadai. Lalu laqad qamatil ayatu tashhadu annahu ilahun azimun fadluhu laisa yanfadu. Sungguh tanda-tanda kebesaran Allah tersebut menunjukkan
bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Artinya kalau kita meyakini indahnya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah saja. Karena hanya Allah yang menciptakan. Siapa yang menciptakan langit yang begitu indah? Allah. Siapa yang menciptakan ya bumi yang begitu luas dengan berbagai isinya yang beraneka macam? Allah Subhanahu wa taala. Maka ya yang menciptakan semua itu dialah yang berhak satu-satunya untuk diibadahi. Karena nggak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak menciptakan berarti berarti nggak berhak untuk diibadahi. Patung-patung, berhala-berhala, kuburan-kuburan, pohon-pohon, batu-batu yang dianggap keramat misalkan. Apakah itu yang menciptakan langit dan bumi? Tidak. Kalau mereka tidak menciptakan langit dan bumi, berarti tidak berhak untuk diibadahi. Makanya satu kaidah penting juga yang hendaknya kita fahami bahwa tauhid rububiyah berkonsekuensi tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah itu konsekuensinya adalah tauhid uluhiyah. Artinya kalau kita meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur alam semesta ini, mestinya hanya kepada Allah saja kita beribadah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy di mana mereka menetapkan tauhid rububiyah tapi enggak menetapkan tauhid uluhiyah. Kata Allah, "Afala ta'qilun? Afala tatafakkarun?" Kenapa kalian tidak berakal? Kenapa kalian tidak berpikir? Mestinya kalau kita meyakini hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menghidupkan, mematikan, berarti hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Patung-patung nggak menciptakan, ya, nggak memberi manfaat, nggak memberi madarat, berarti nggak pantas untuk diibadahi. Faman kana min ghorsil ilahi ajabahu walaysa liman walla wa adbara musidu. Siapa yang termasuk tanaman Allah, yakni dia termasuk orang-orang yang berilmu, yang mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan ajabahu, memenuhi, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah ini, dia akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaisa liman walla wa adbara musidu. Ya, adapun orang yang berpaling dan lari ke belakang, maka dia tidak akan bahagia. Sebagaimana Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yasqa." Surat Thaha ayat 123 dan 124. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Waman a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka. Adapun yang berpaling dariku, maka baginya kehidupan yang sengsara. Ya. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bahagia. Sedangkan kalau kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sengsara. Baik. Ini bagian yang pertama dari buku ini, yaitu yang berkaitan tentang akidah. Selanjutnya, beliau membahas tentang beberapa masalah seputar akhlak. Karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan, buku ini menghimpun dua permasalahan. Yang pertama masalah akidah, dan itu yang sudah kita bahas. Yang kedua adalah masalah akhlak. Masalah akhlak. Dan dua ini, akhlak dan akidah, adalah dua hal yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Makanya sering di dalam hadis juga diiringkan antara akidah dengan akhlak. Contoh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim atau falyakul khairan
aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini akidah. Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Ini akhlak. Adab berbicara. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini akidah. Falyukrim jarah. Hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ini akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini akidah. Falyukrim dhaifahu. Hendaknya dia memuliakan tamunya. Ini adab. Jadi antara akidah dengan akhlak adalah saling berkaitan. Orang yang belajar akidah mestinya baik juga akhlaknya. Kalau kita belajar akidah tapi nggak baik akhlaknya, berarti ada yang salah dalam belajar akidah kita. Karena akhlak termasuk bagian dari akidah. Buah dari belajar akidah adalah akhlak yang baik. Sebagaimana tidak ada artinya akhlak yang mulia kalau tidak dibangun di atas akidah. Ya, jadi ini dua hal yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Makanya penulis Syekh Abdurrahman As-Sa'di bukan hanya masalah akidah saja. Beliau juga ya mengiringinya dengan masalah akhlak, dan ini penting, ikhwan, sangat penting bagi kita. Ya, di samping kita belajar akidah, kita juga ya mempelajari masalah akhlak. Ya, masalah akhlak. Taib, kata beliau, alaika bitaqwallahi, bait ke-37 ya. Alaika bitaqwallahi fi fi'li amrihi wa tajtanibul manhiya anhu wa tub'idu. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, ini. Jadi ini yang pertama adalah apa? Wasiat dari beliau agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sering dalam Al-Qur'an kita dianjurkan untuk apa? Bertakwa. Bahkan setiap khutbah yang kita dengar dari para ustadz atau para khotib yang dikenal dengan khutbatul hajah, itu diawali dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanut taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Sering ya perintah bertakwa. Demikian juga Rasulullah SAW sering menasihatkan kepada kita dengan takwa. Di antaranya wasiat beliau kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini wasiat Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, kepada sahabat Abu Dzar. Ya, dan wasiat Nabi kepada seorang sahabat itu juga wasiat kepada seluruh umat. Kecuali apabila ada dalil yang mengkhususkannya. Apa itu takwa? Sering kita dengar kalimat takwa, ya. Tapi apa itu takwa? Karena sering banyak orang itu takwa cuma sekedar namanya saja. Masjid, takwa. Ya, majelis taklim, at-taqwa. Pondok, at-taqwa. Baju, takwa. Nak Kediri nak tahu takwa. Ya. Jadi takwa bukan cuma sekedar nama ya. Tapi takwa itu adalah artinya, ini definisi takwa, melindungi diri kita dari neraka dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah. Itu definisi takwa. Melindungi diri kita dari siksa neraka dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dengan ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini penting ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terutama bagi kita yang udah ngaji ya. Hendaknya bagi kita
eh, mengevaluasi diri kita. Kita belajar ilmu agama ini sudah membuahkan takwa belum? Termasuk kita belajar akidah ini, sudah membuahkan ketakwaan pada diri kita belum? Karena tujuan utama belajar ilmu adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, innama yutlabul ilmu liyuttaqallah. Ilmu itu dicari agar kita bisa bertakwa kepada Allah. Tujuan kita ngaji ilmu agama itu agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka koreksi diri kita. Sudahkah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang tantangan, cobaan, godaan untuk maksiat luar biasa. Kalau kita tidak membentengi diri kita dengan takwa kepada Allah, kita akan lenyap dalam badai syubhat dan syahwat. Ya, karena sekarang ini dipermudah sekali, orang mau maksiat itu gampang banget sekarang. Ya, di kamar sendirian bersama HP-nya, ya berselancar di dunia maya, ya udah gampang banget melakukan maksiat. Ini ujian dari Allah SWT kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakum Allahu bisyai'in minas sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kalian dengan binatang buruan, hewan buruan yang bisa ditangkap oleh tangan kalian dan senjata kalian. Yakni dulu Nabi dan para sahabat itu ketika sebelum ihram, umroh atau haji, itu nyari hewan buruan itu susah, gak muncul-muncul. Ketika sudah masuk ihram, kalau sudah ihram kan gak boleh ya, berburu itu gak boleh. Justru nongol semuanya hewannya. Bahkan dipegang pakai tangan pun bisa. Ya, tujuannya apa kata Allah? Liya'lamallahu may yakhafu bil ghaib. Agar Allah tahu siapa yang betul-betul takut sama Allah. Artinya apa? Kita dipermudah untuk melakukan dosa dan maksiat, bukan berarti Allah mengizinkan kita. Tetapi Allah sedang menguji keimanan kita. Menguji ketakwaan kita. Apakah kita takut kepada Allah ataukah hanya takut sama manusia. Maka ya dimanapun, kapanpun, walaupun istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, orang tua kita nggak tahu, teman kita nggak tahu, yakinlah Allah Subhanahu wa taala pasti tahu. Selanjutnya, wa kun muhlisan lillah wahdhar minar riya wa tabi rasulallahi in kunta ta'budu. Dan jadilah orang yang ikhlas dalam beribadah. Ya, ini wasiat beliau juga. Wasiat yang sangat utama. Jadilah orang yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Memurnikan niat kita hanya untuk Allah. Karena innamal a'malu bin niat. Setiap amalan itu tergantung kepada niat kita. Kalau niat kita karena Allah Subhanahu wa taala diterima. Tapi kalau kita niatnya untuk mendapatkan pujian, sanjungan, popularitas, ya, pencitraan dan lain sebagainya, maka kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan, mari kita selalu koreksi niat-niat kita. Adakah noda riya yang mengotori amal ibadah kita? Ya. Dan ini bukan masalah yang gampang, sepele, enggak. Ini sulit loh. Ikhlas itu masalah yang berat. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, "Ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyati." Tidak ada suatu pun yang paling berat bagi saya daripada menata niat saya. Itu yang paling berat. Setiap kali, kata sebagian ulama yang lainnya, tidak ada yang lebih berat bagi saya daripada menata niat. Setiap kali aku tutup pintu riya, dia muncul dari lubang yang lain. Dia muncul dari lubang yang lain. Karena
Jiwa manusia senangnya apa? Dipuji. Senangnya dipuji, senang dengan pujian, senang dengan sanjungan. Makanya kita harus berjihad melawan ya syahwat jiwa kita yang berusaha untuk mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia. Taib. Wahdar minar riya. Hati-hati dari riya, yaitu beramal untuk dipuji oleh manusia. Hati-hati. Karena riya menjadikan amal perbuatan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi. Ahwafu ma akhafu alaikum ya asyirkul khafi. Yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik yang tersembunyi. Apa itu? Ar-riya. Bahkan dalam riwayat yang lain ini lebih dikhawatirkan daripada Dajjal. Ya. Nah. Kemudian watabi Rasulullah in kunta ta'budu. Dan ikutilah Rasulullah jika kamu beribadah. Ini anjuran kepada kita agar di dalam beribadah itu senantiasa apa? Meneladani Rasulullah, mencontoh Rasulullah. Sebab amal ibadah seorang hamba tidak diterima kecuali dengan dua syarat. Ya, syarat yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Tadi yang pertama. Yang kedua adalah ittiba. Tidak diterima. Walaupun kita ikhlas tapi kalau enggak ittiba enggak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Taib. Tawakkal 'alar rahmani haqqan wa thiq bihi. Liyakfiyaka ma yughnика haqqan wa tarshudu. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, zat yang maha penyayang dengan sebenar-benarnya. Wasik bihi, dan percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencukupimu. Ya, dan agar engkau mendapatkan petunjuk. Ya. Ini wasiat agar kita apa? Tawakal. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 23. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah saja hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Apa itu tawakal? Tawakal adalah menggantungkan segala urusan kita kepada Allah dengan melakukan sebab. Dengan melakukan sebab. Itu namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan tawakal dalam masalah rizki. Kita gantungkan rizki kita hanya kepada Allah. Kita meyakini yang memberikan rizki hanyalah Allah. Dengan melakukan sebab kerja. Bukan turut toh, pengacara, pengangguran banyak acara. Ya, enggak. Harus usaha juga. Makanya perhatikan kata Nabi, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la ruziktum kama yurzaqut thair." Andaikan kalian bertawakal seperti tawakalnya burung, kalian akan diberi rizki. Yahdu himasa wa yaruhu bitana. Burung itu di waktu pagi dia keluar dengan keroncongan, lapar, tapi pulang sore hari dengan keadaan kenyang. Burungnya tidur aja atau keluar? Keluar. Menunjukkan bahwa tawakal itu harus disertai dengan usaha. Kita tawakal dalam masalah COVID misalkan, tawakal. Kita meyakini bahwa tidak ada yang bisa memberikan penyakit kecuali hanya Allah saja. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, tidak ada yang menimpakan penyakit kepada kami kecuali ya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir dari Allah. Tapi kita juga harus berusaha dengan memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak dan lain sebagainya. Itu ikhtiar, itu usaha. Jangan bergantung kepada usaha, jangan bergantung kepada sebab. Kalau kita bergantung kepada sebab, kita jatuh dalam kesyirikan. Kita menganggap bahwasanya masker inilah penyelamat kita, nggak boleh. Ya, ini hanya sekedar sebab, ini hanya sekedar usaha. Ya, tapi yang melindungi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya
Tasobbar anil isyani wasbir li hukmihi wasabir alat ta'ati allaka tas'adu. Dan sabarlah kamu dari kemaksiatan, dan sabarlah kamu terhadap hukum takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah. Dan sabarlah kamu dalam ketaatan agar engkau bahagia. Ini sabar, ini wasiat untuk sabar. Allah sering menyebut kata sabar dalam Al-Quran sampai 90 ayat. Allah memerintahkan sabar, memuji orang-orang yang sabar dalam 90 ayat Al-Quran. Menunjukkan kepada kita pentingnya sabar. Dan sabar seperti kata Syekh ada 3 macam. Yang pertama, sabar dari kemaksiatan. Maksudnya sabar dari kemaksiatan, kita harus mengerem diri kita dari kemaksiatan. Karena jiwa manusia menginginkan dosa. Innan nafsala ammaratum bisu. Sungguhnya jiwa manusia itu menginginkan maksiat. Kita harus melawan hawa nafsu tersebut. Dan itu butuh kesabaran. Apalagi kalau sudah kecanduan. Yang kedua, sabar dalam menghadapi ketentuan Allah. Diuji oleh Allah dengan sakit, kecelakaan, musibah, ya, usahanya bangkrut. Kita hadapi dengan sabar. Yang ketiga, sabar dalam ketaatan. Ya, sholat butuh sabar. Ya, sholat butuh sabar. Demikian juga menuntut ilmu ini butuh sabar. Ya, mulai jam 1 sampai jam 5. Kurang mari-mari Ustaz suwine. Ya, butuh sabar. Nah, taib. Selanjutnya, wa kun sa'iran bainal makhafati war raja huma kajanahi ta'irin hina taksidu. Jadilah engkau hidup berjalan menuju Allah antara takut dan berharap. Al-khauf war raja. Karena keduanya ibarat 2 sayap burung yang terbang ketika menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita dalam beribadah itu harus memiliki 2 hal ini. Al-khauf, rasa takut, ya, dan ar-raja, berharap agar amal ibadah kita diterima, dan khawatir kalau amal ibadah kita tidak diterima. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 57, ya, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka orang-orang yang berdoa kepada Allah SWT, beribadah kepada Rabb mereka, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan khawatir, takut tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya salah orang kalau ada sebagian orang sufi mengatakan, aku beribadah enggak berharap ya surga, enggak berharap ya, ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau tidak meninggalkan maksiat bukan karena takut sama neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sebagiannya menisbatkan hal itu kepada Rabi'ah al-Adawiyah, ya, maka itu adalah kedustaan. Rabi'ah al-Adawiyah bukan seorang wanita sufi yang seperti yang digambarkan. Beliau adalah wanita salaf, wanita ya yang salihah. Wa qalbaka tahhirhu wa min kulli afatin wa kun abadan an aibihi tatafaqqadu. Sucikanlah hatimu dari segala macam kotoran dan periksalah aib diri sendiri. Ya, ini juga nasihat yang sangat bagus dari beliau agar kita perhatian dengan hati kita. Karena hati ini penentu. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, kata Nabi. Ketahuilah di dalam jasad manusia itu ada sekerat daging. Kalau dia baik, yang lainnya akan baik. Kalau dia rusak, yang lainnya pun akan rusak. Yaitu hati. Maka kita harus berupaya menjernihkan hati kita dari kotoran-kotoran. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh berbahagia orang yang membersihkan hatinya. Bersihkan dengan tauhid. Bersihkan dengan ilmu. Bersihkan dengan membaca Al-Quran. Bersihkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beramal saleh, dengan bergaul dengan teman-teman yang baik. Ini cara-cara membersihkan hati. Dan jadilah engkau orang yang senantiasa memeriksa aibmu sendiri. Jangan sibuk sama aib orang lain.
lupa sama aib sendiri. Kita harus muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadilah orang yang mengaudit ya kesalahan-kesalahan kita, aib-aib kita sebelum nanti kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya. Sebagian orang sibuk sama aib orang lain tapi lupa dengan aibnya sendiri. Sehingga benar kata pepatah apa? Ya, apa itu? Kuman di mata, gajah di pelupuk mata, tidak tampak. Ya, kuman di seberang lautan nampak, gitu ya. Artinya ini orang, ada sebagian orang yang kalau aibnya orang lain, masya Allah, ngerti banget gitu. Tapi aibnya dia sendiri, padahal nampak sekali, nggak kelihatan sama dia, karena dia sibuk dengan orang lain. Ya, lupa dengan dirinya sendiri. Taib, wajammil binushil khalqi qalbaka innahu la'a'la jamalin lil qulubi wa ajwadu. Dan hendaknya kamu memperindah ketika memberi nasihat kepada orang lain. Ya, karena hal itu akan lebih menghiasi hati dan memperindahnya. Maksudnya, agama ini kan dibangun di atas nasihat. Ad-dinun nasihat. Maka kita harus saling menasehati. Tapi ketika memberi nasihat, ya, nasihatilah dengan cara yang baik. Jangan sampai tujuan kita baik untuk memberi nasihat, tapi cara kita nggak benar. Ya, kayak kemarin yang lagi viral tuh, ya, maksudnya bagus tuh, tujuannya bagus tuh, ya, mengingkari sesajen, tumbal, bagus tuh tujuannya, harus kita apresiasi. Tapi caranya yang keliru. Kita mau memberi nasihat kepada orang, nasihati dengan cara yang baik. Wasahib, selanjutnya, wasahib idza sahabta kulla muwaffakin yaquduka lil khairati nushan wa yurshidu. Dan teman bergaulmu, ya, carilah teman yang bergaul yang baik, yang bisa membimbingmu kepada kebaikan. Ini anjuran bagi kita berteman dengan orang-orang yang baik. Karena almar'u ala dini khalilihi. Orang itu berdasarkan agama temannya. Cari teman-teman yang baik, yang bisa membimbing kita menuju surga, mengingatkan kita tatkala kita lalai, yang bisa melarang kita tatkala kita salah, itu diingatkan gitu. Jangan teman yang kalau kita salah dibiarin aja. Ya, nah. Wa iyyaka wal mar'al in sahibtahu khasirta khasaran laisa fihi taraddudu. Berhati-hatilah kamu dengan berteman sama orang yang kamu merugi dengan kerugian yang tidak diragukan lagi. Maksudnya jangan berteman dengan orang-orang yang rusak akidahnya, rusak akhlaknya, rusak ibadahnya. Kenapa? Karena nular. Kita kalau berteman dengan orang yang rusak, jadinya ketularan juga. Karena as-sahibu sahib. Ya, as-sahibu sahib. Teman itu menarik. Ya, dia akan maksudnya menarik kita kepada dia. Kalau berteman dengan orang-orang yang suka mabuk-mabukan, ya tawari mabuk. Ya. Orang yang suka kecanduan narkoba, lama-kelamaan ya diajak, mungkin jadi agennya malah. Ya, kalau berteman dengan orang yang suka ke badukun, ya diajak, dikai jimat malah gitu. Ya. Kalau berteman dengan orang yang punya pemikiran khawarij, yang suka ngebom, ya, diajari ngerakit bom, ya, dan seterusnya. Maka hati-hati dari berteman dengan orang-orang yang rusak, karena seorang itu berdasarkan agama temannya. Khudhil afwa min ahlaki man qad sahibtahu kama ya'murur rahmanu fihi wa yurshidu. Jadilah engkau pemaaf terhadap perangai orang yang telah pergauli, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan kita menjadi orang-orang yang pemaaf. Khudhil afwa, jadilah ya orang yang pemaaf. Kata Allah Subhanahu wa taala juga, wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Orang-orang yang beriman dan bertakwa itu, dia mengerem emosinya, menahan emosinya, kemudian memaafkan manusia, dan berbuat baik kepada orang lain. Jadi tahan emosi, kemudian memaafkan, gampang memaafkan, dan yang ketiga, berbuat baik. Pernah ada Ja'far As-Shadiq dibikin marah dibikin jengkel sama budaknya. Tapi pinter budaknya, bacain ayat ini. Ya, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang beriman itu mengerem emosinya. Akhirnya dia, ya udah saya enggak emosi. Ya, wal afina anin nas. Ya, dibacain terus. Dia suka memaafkan, ya udah saya maafkan kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya udah, saya merdekakan kamu karena Allah. Terus bikin jengkel, malah dimerdekakan. Nah. Tarahhal anid dunya falaisat iqamatan walakinnaha zadun liman yatazawwadu. Ya, berangkatlah dari alam dunia ini, karena dunia ini bukanlah tempat tinggal. Maksudnya bukan tempat tinggal yang ya selama-lamanya. Ini cuma sementara kita. Kita semuanya ini sedang melakukan perjalanan menuju akhirat. Walakinnaha zadun liman yatazawwadu. Tetapi dunia ini adalah tempat mengumpulkan perbekalan. Wa kun salikan turuqal ladzina taqaddamu. Maka tempuhlah jalan orang-orang yang terdahulu. Ilal manzilil baqil ladzi laisa yanfadu. Yang sudah sampai pada kedudukan yang tinggi. Ya, artinya kita jangan tertipu dengan dunia. Dunia ini cuma sementara. Nabi pernah bersabda, "Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa qarakibin istadalla tahta sajaratin summa raha anha wa tarakaha." Apa peduliku dengan dunia? Untuk apa aku tergila-gila dengan dunia? Tidaklah perumpamaan saya dengan dunia ini seperti seorang yang melakukan perjalanan singgah di bawah pohon. Suatu saat dia akan meninggalkan pohon tersebut. Maka yang paling penting adalah persiapkan bekal kita. Bekal tauhid, bekal ilmu, bekal amal saleh, bekal sabar. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekalah oleh kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Tapi yang terakhir ini tentang zikir. Kita baca saja singkat. Ini tentang zikir, satu tema tapi panjang. Wa kun dzakiran lillahi fi kulli halatin falaysa lidzikrillahi waqtun muqayyadu. Jadilah engkau senantiasa orang yang berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Baik dengan duduk, berdiri, ya, rebahan, zikir. Falaysa lidzikrillahi waqtun muqayyadu, karena zikir itu tidak ada batas waktunya. Kapanpun boleh. Wadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah dengan zikir yang banyak. Fadzikru ilahil arsi sirran wa mu'lana yuzilus syaqa wal hamma anka wa yatrubu. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pemilik arsy itu, baik zikir dengan hati atau lisan, maksudnya secara sir atau dengan keras, dapat menghilangkan kesusahan, kegundahan, ya. Nah, yang lagi galau, susah, sumpek, stres, banyak zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati itu ya akan tenang. Wa yajlibu lil khairati dunya wa ajila wa in ya'tikal waswasu yauman yusyarridu. Zikir juga bisa mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat, mengusir was-was setan jika suatu hari datang. Ya, kalau ada was-was dari setan, zikir, terutama ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena setan itu paling gak suka dengan zikir. Makanya kalau ada orang makan kemudian baca bismillah, setan gak bisa makan. Kalau kita masuk rumah kemudian kita membaca bismillah, setan gak bisa masuk. Ya, kalau kita jima dengan membaca bismillah, Allahumma jannibna syaitan, setan gak bisa ikut-ikutan. Kalau kita masuk toilet dan kita membaca bismillah, ya setan gak bisa melihat aurat kita. Tapi kalau nggak baca bismillah, ya diintip sama setan. Lihat, dia bisa lihat kita nggak bisa lihat dia bisa lihat kita. Ya, 1-0. Faqad ahbaral muhtaru yauman li sahbihi
bi anna katsiradz dzikri fis sabqi mufridu. Nabi telah mengabarkan kepada para sahabatnya bahwa orang yang banyak berzikir itu menang dalam perlombaan. Sabaqal mufarridun. Kata Nabi, telah menang orang-orang yang mufarridun. Siapa itu? Adz-dzakiruna Allaha katsiran wadz-dzakirat. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Wa wassa Mu'adzan yasta'inu ilahahu ala dzikrihi wasyukri bil husni ya'budu. Beliau juga mewasiatkan kepada Mu'adz agar memohon pertolongan kepada Allah untuk mengingatnya, bersyukur dan beribadah yang baik. Ini di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa berzikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu dan beribadah yang baik kepadamu. Wa ausa li sahsin qad ata li nasihatin wa qad kana fi hamli syara'i yajhadu. Nabi juga pernah berwasiat kepada orang yang minta nasihat kepadanya, merasakan betapa beratnya melaksanakan syariat-syariat. Maksudnya ada seorang sahabat nanya, wahai Rasulullah, syariat Islam ini banyak, tapi berikanlah wasiat kepadaku satu aja yang bisa aku lakukan. Maka kata Nabi, la yazalu lisanuka rotban bidzikrillah. Jadikan lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Taib. Bi alla yazala rotban lisanuhu hadhihi tu'inu ala kullil umuri wa tus'idu. Dengan nasihat agar senantiasa membasahi lisannya dengan zikir yang dapat membantu memudahkan urusan. Wa akhbara anna dzikra hursun li ahlihi bi jannati adnin wal masakin tumhadu. Nabi juga mengabarkan bahwa zikir adalah tanaman baginya di surga. Jadi zikir Allah itu adalah, kalau kita berzikir itu menanam tanaman di surga. Taib. Wa akhbara anna Allaha yadhkuru abdahu wa ma'hu ala kullil umuri yusaddidu. Allah mengabarkan bahwasanya Allah menyebut hambanya yang senantiasa menyebutnya. Wadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kepadaku, saya akan mengingat kamu. Wa akhbara anna dzikra yabqa bi jannatin wa yanqati'ut taklifu hina yukhalladu. Dan Allah mengabarkan bahwa zikir itu akan senantiasa kekal di surga walaupun taklif, beban ibadah sudah tidak ada. Maksudnya di surga nanti kan sudah nggak ada amal ibadah ya. Sudah nggak ada amal soleh lagi. Tapi zikir tetap. Makanya amal-amalan penduduk surga besok hanya berzikir kepada Allah saja. Memuji Allah, bertasbih kepada Allah. Walau lam yakun fi dzikrihi ghaira annahu tariqun ila hubbil ilahi wa mursyidu. Seandainya tidak ada faedah dari berzikir kepada Allah kecuali dia adalah jalan menuju cinta kepada Allah. Wayanhal fata an ghibatin wa namimatin, dan mencegah seorang hamba dari ghibah dan namimah dan dari setiap ucapan yang merusak dalam kehidupan agamanya. Lakana lana hadzun azimun wa rahbatun, niscaya kita akan mendapatkan bagian yang besar. Bikasrati dzikrillahi ni'mal muwahhidu, dengan banyak zikir kepada Allah. Artinya seandainya tidak ada manfaat dari zikir kecuali satu aja, yaitu mencegah kita dari riba namimah. Orang kalau zikir, kita sibukkan lisan kita ini dengan amal ketaatan, jadi nggak ada kesempatan untuk dosa. Makanya kata Imam Syafi'i, an-nafsu illam tushhilha bi taatillah saghalat bi ghairi. Jiwa itu jika kamu tidak sibukkan dengan ketaatan kepada Allah, dia akan tersibukkan dengan maksiat kepada Allah. Ya, dengan maksiat kepada Allah. Jadi, maka sibukkan diri kita ini dengan amal-amal kebajikan supaya enggak ada ruang bagi setan menggelincirkan kita ke kemaksiatan. Ya, walakinnana min jahlina qalla dzikruna kama qalla minna lil ilahi ta'abbudu. Namun karena kejahilan kita, bukan kejahilan kalian ya. Kejahilan kita, maksudnya penulis ya termasuk juga ya, saya juga, kita semuanya. Karena kejahilan kita sering kurang zikir kepada Allah. Sebagaimana kita juga minim beribadah kepada Allah. Ya, nah, andaikan kita ngerti manfaat-manfaatnya zikir, manfaatnya amal soleh, kita akan sibuk beribadah. Tapi karena kita ini jahil, banyak salahnya, banyak lalainya,
sehingga kita malas beribadah, kurang beribadah, ya sibuk dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Wasal rabbaka taufiq wal fauza daima fama khaba abdun lil muhaimin yaksidu. Mintalah kepada Allah taufik dan keberuntungan, karena tidak ada seorang hamba yang merugi tatkala memohon kepada Allah. Ini anjuran kepada kita untuk senantiasa berdoa. Doa adalah kunci semua kebaikan. Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, saya akan kabulkan. Wa shalli ilahi ma'salamin wa rahmatin ala khairi man kana lil khalqi yurshidu. Semoga salawat serta salam dan rahmatnya tercurah kepada orang yang terbaik, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alin wa ashabin wa man kana tabi'an salatan wa tasliman yadumu wa yahludu. Demikian juga semoga salawat dan salam teriring untuk keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau. Alhamdulillah. Intinya yang terakhir ini adalah anjuran untuk berzikir. Banyak sekali faedah-faedahnya zikir tadi, ya, banyak sekali. Imam Ibnul Qayyim punya buku khusus. Beliau menyebutkan faedah zikir itu sampai lebih dari 40-an. Dalam kitabnya Al-Wabilu As-Sayyib. Al-Wabilu As-Sayyib. Makanya zikir ini penting. Sebagian ikhwan menganggap zikir, wah ini sufi, ini, torikot ini. Enggak. Salafi juga harus banyak apa? Banyak berzikir kepada Allah. Cuma zikirnya yang ada tuntunannya dari Nabi. Perbedaan kita di situ bukan masalah zikirnya. Ya. Nah, kalau orang-orang torikot zikirnya, ya, zikir-zikir yang tidak sahih, caranya juga tidak benar. Tapi Ahlus Sunnah mereka berzikir tapi ikhlas dan ittiba. Ya, pakai zikir-zikir yang sahih, caranya juga yang benar. Karena zikir itu ibadah. Ibadah harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah selesai sudah. Walaupun terakhir-terakhir agak batas. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Waktunya udah habis, tapi ya bagi hadiahnya masih ada. Bagi yang mau meninggalkan nggak apa-apa, yang mau mendapatkan hadiah, ya ditunggu. Kita kasih pertanyaan. Baik. Oh ya. Bismillah. Teruntuk para jamaah yang ingin tanya jawab bisa dikirim ke nomor WA 0812 3430 3432. Saya ulangi 0812 3430 3432. Syukran jazakumullah khairan. Baik, ini ada beberapa hadiah. Baik. Pertanyaan pertama. Untuk memahami ilmu harus memperhatikan 3 hal. Apa saja? Ya. Niat yang baik. Terus yang kedua, pasang telinga. Yang ketiga, taib, memahami dengan baik. Ahsan. Barakallahu fiik. Taib. Yang kedua, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari 2 hal. Ahlus Sunnah ketika mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, mensucikan Allah dari 2 perkara. Apa saja? Nah, mensucikan dari menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang kedua,
Hah? Sudah? Wah, oleh separuh wis. Sini. Baik, sebentar. Satunya lagi siapa? Nah, mensucikan Allah SWT dari sifat-sifat yang aib. Nah, masa separuh juga. Baik. Baik, selanjutnya. Sebutkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sahabat. Ada beberapa poin tentang akidah Ahlus Sunnah terhadap para sahabat. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah terhadap para sahabat Nabi? Ya. Mencintai para sahabat. Mendoakan para sahabat. Tidak mencela para sahabat. Masya Allah, ahsan, barakallahu fiik. Ya. Taib. Tadi kita sebutkan juga sabar terbagi menjadi 3. Apa saja? Sudah belum tadi? Belum ya. Ya, nah, ahsan, barakallahu fiik. Taib. Satu lagi ya. Satu lagi. Sebutkan definisi takwa. Ya. Ya. Gimana? Menjalankan perintah Allah. Dan taib, membentengi diri kita dari neraka Allah SWT dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan ikhlas dan ittiba. Taib. Sudah? Sudah saya kira. Ya, cukup. Taib. Demikian yang bisa dibahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.